siap ditebak. Hah? Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Brimob Polri 71 tanggal 14 November 2016 dimulai. Adapun susunan pejabat-pejabat upacara sebagai berikut. Inspektur Upacara Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Dr. Angus Alung Sabar Santoso. Perwira Upacara Kompol Aris. Komandan Upacara AKBP Antonius Danang HWSIK. Komandan Kompi 1 Letu Ilyas Jabatan Sehari-hari dan Tongkong Unit 725. Komandan Kompi 2 Letu Herman Jabatan Sehari-hari dan Tongkong 181 Kibar. Komandan Kompi 3 Ibtu Fajar Mauludi SIK Jabatan Sehari-hari Komandan Kompi 2 Batalion A Pelopor. Komandan Kompi 4 Ibda Dewi Sutrisno Jabatan Sehari-hari Pasif Ops Batalion B Pelopor. Komandan Kompi 5 Ibda Brilian Sendi STRK Jabatan Sehari-hari Kanit 2 Subden 3 Detasemen Negara. Komandan Kompi 6 Ibtu Tahalil SH Jabatan Sehari-hari Kanit Tindak Polair Polda Sultan. Komandan Pataka Ibda Adrian Permana STRK Jabatan Sehari-hari Kanit 2 Subden 2 Detasemen Negara. Pengucap Tribrata Ibda IKD Agus Budianto Jabatan Sehari-hari Kanit 2 Subden 1 Detasemen Negara. Pengucap Jati Diri Brimob Ibda Rendi Lantimona Jabatan Sehari-hari Kanit 1 Kompi 1 Batalion A Pelopor. Pimpinan diambil alih. Para komandan kembali ke sampingan bersama. Rian! Latihan penghormatan. Hormat mendengar. Sejarah singkat berdiri dan perkembangan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Berdirinya Korps Brimob Polri berdasarkan sejarah tentang berdirinya Korps Brimob Polri, maka tidak terlepas dari rentetan peristiwa-peristiwa besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak kelahirannya, baik sebelum, pada saat kemerdekaan, dan bahkan sesudah Republik ini diakui dunia. Sejarah telah menggulirkan bahwa pada masa kolonialisme Jepang, keberadaan polisi dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatutai. Dan pada hari jadi Mobri ke-16 tanggal 14 November 1961 berdasarkan keputusan Menteri KKN nomor 29 11 Romawi 1959, sebutan Mobri dirubah menjadi Brigade Mobri bersama dengan penganugerahan Gelar Sakti Yana Utama dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sesuai dengan keputusan Menteri Pangan nomor 32 SK MK 1965 tanggal 31 Maret 1965 tentang struktur organisasi Brimob yang terdiri dari resimen pelopor berkedudukan di pusat, 12 resimen berkedudukan di daerah. Berdirinya Sat Brimob Sultra, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, pada mulanya adalah bagian dari Kepolisian Daerah Sulawesi yang dibentuk berdasarkan Order Jawatan Kepolisian 9 Januari 1952 berkedudukan di Makassar.
pada tahun 1960, wilayah Sulawesi terbagi dalam 4 wilayah provinsi: Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 25 April 1960, berdasarkan surat Menteri Kepala Kepolisian Negara, maka Polda Sulawesi dilebur dalam 2 komisariat, yakni Komisariat Kepolisian Sulawesi Selatan dan Tenggara atau disingkat Sulseltra, dan Komisariat Kepolisian Sulawesi Utara dan Tengah, Sulut. Pada tahun 1964, daerah Sulawesi Tenggara disahkan menjadi provinsi. Maka dalam bidang organisasi kepolisian telah dibentuk Inspektur Daerah Kepolisian dengan penjabat Komisaris 2, Sompi, selanjutnya berubah menjadi Komjen, kemudian Komtares, dan pada akhirnya menjadi Polri Sultan. Dalam perjalanan waktu, istilah komisariat berubah menjadi Komda 18 Sulsera tahun 1973. Pada tahun 1983, istilah Komda 18 diganti menjadi Polda Sulsera, di mana Sultra berstatus sebagai kepolisian wilayah atau Polri. Data penugasan operasi kepolisian Satbrimob Sultra tanggal 23 Januari 1999 sampai dengan 13 Juli 1999, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi DKO Polda Maluku di bawah pimpinan Letupol Rahmat Hendrawan dengan Sandi Patimura 1. Tanggal 29 November 1999 sampai dengan 12 Juni 2000, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Maluku di bawah pimpinan Kapten Pol Dr. Agus Kamdani dengan Sandi Patimura 2. Tanggal 29 Juli 2000 sampai dengan 3 Maret 2001, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi DKO Polda Irian Jaya di bawah pimpinan Letupol Laode Safil dengan Sandi Sadar Matoa. Tanggal 3 Januari 2001 sampai dengan 7 Juli 2001, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Sultan di bawah pimpinan Ibtu Muhtahir dengan Sandi Situ Marasul 1. Tanggal 23 Mei 2002 sampai dengan 18 November 2002, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi DKO Polda Maluku di bawah pimpinan Ibtu Hariganda Butar-Butar dengan Sandi Mutiara Ambon 7. Tanggal 27 Juni 2002 sampai dengan 3 Februari 2003, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Sultan di bawah pimpinan Ibtu Arman Asmara dengan Sandi Mutiara Sentu Maroso 2. Tanggal 8 November 2002 sampai dengan 23 Mei 2003, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi DKO Polda Maluku di bawah pimpinan Ibtu Lugito SPD dengan Sandi Mutiara Ambon 8. Tanggal 28 Januari 2003 sampai dengan 26 Juni 2003, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Sultan di bawah pimpinan Ibtu Muhtahir dengan Sandi Situ Maroso 2. Tanggal 10 Agustus 2003 sampai dengan 11 Oktober 2003, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Sultan di bawah pimpinan Ibtu Agung Dalargito dengan Sandi Situ Maroso 2. Tanggal 25 November 2003 sampai dengan 10 Agustus 2004, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Metro Asal Daressalam di bawah pimpinan AKP Arman Asmara SH dengan Sandi Tegal Rencong 1. Tanggal 17 Juli 2004 sampai dengan 2 Maret 2005, 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Nanggo Aceh Darussalam di bawah pimpinan AKP Hariganda Butar-Butar dengan Sandi Sadar Menasah 1. Tanggal 9 Februari 2005 sampai dengan 23 September 2005, sebanyak 1 SSK Satbrimob Sultra melaksanakan tugas operasi BKO Polda Nanggo Aceh Darussalam di bawah pimpinan AKP Agung Dalargito dengan Sandi Sadar Menasah 2. Pejabat-pejabat yang pernah memimpin Satbrimob Sultra: Asisten Superintenden Randes Eka Cahyanto sebagai Dansat Brimob Sultra pertama periode Juli 1997 sampai dengan Agustus 2000. Asisten Superintenden
dan Dr. Anus Julisan Gapar sebagai Dasar Primopda Sultra kedua periode Desember 2000 sampai dengan Agustus 2001. Komisaris Polisi Dr. Andes Imam Widodo sebagai Dansat Primopda Sultra periode September 2001 sampai dengan Februari 2002. Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Abdul Rahman Pasol sebagai Kasat Primopda Sultra keempat periode Februari 2002 sampai dengan April 2004. Komisaris Polisi Dr. Andes Gatot Santoso sebagai Kasat Primopda Sultra periode kelima April 2004 sampai dengan Juli 2006. Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Agus Badrus sebagai Kasat Primopda Sultra ke-6 periode Juli 2006 sampai dengan April 2007. Ajun Komisaris Besar Polisi Tori Kristianto sebagai Kasat Primopda Sultra ke-7 periode April 2007 sampai dengan April 2008. Ajun Komisaris Besar Polisi Abioso Seno Aji Esita sebagai Kasat Primopda Sultra ke-8 periode April 2008. Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Daryadi sebagai Kasat Primopda Sultra periode 2010 sampai dengan 2011. Komisaris Besar Polisi Dr. Agus Dadang Raharja SHMH sebagai Kasat Primopda Sultra ke-9 periode 2011 sampai dengan 2013. Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Udian Wijaya Kusuma sebagai Kasat Primopda Sultra ke-11 periode 3 November 2013 sampai dengan April 2015. Komisaris Besar Polisi Haji Raden Kasero Sangkolo Estos MH MSD sebagai Kasat Primopda Sultra ke-12 periode April 2015 sampai dengan sekarang. Demikian sejarah singkat berdiri dan perkembangan Korps Brimob Polri di Sulawesi Tenggara. Semoga tetap jaya dengan moto jiwa raga demi kemanusiaan dan pengembangan adalah kehormatan. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lalu Mars Brimob.
Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat Sejarah. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali tempat. Hadirin dimohon berdiri. Duaja Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya Paritranatama memasuki lapangan upacara. Mari maju! Dan haluan kanan! Dan haluan kiri! Dan haluan kanan! Dan Andi! Dan Penghormatan kepada Duaja Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya Paritranatama dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Duaja Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya
Cipa dipimpin oleh Inspektur Upacara. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengucapan Tribrata dan Jati Diri Brimob. Hari, maju! Jalan! Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan
Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada upacara memperingati HUT ke-71 Korps Brimob Polri tanggal 14 November 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakapolri, para mantan Kapolri, para pejabat pemerintahan, para pejabat utama Mabes Polri, para pejabat dan komandan Satuan TNI, para sesepuh, purnawirawan, dan warakawuri Korps Brimob Polri, para tamu dan undangan sekalian, para pamen, pama, bintara, tamtama, dan PNS pada Korps Brimob Polri dimanapun saudara bertugas di seluruh tanah air. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita semua dapat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 Korps Brimob Polri di seluruh Indonesia dengan sederhana dan hikmat. Saya selaku pimpinan Polri beserta staf dan bayangan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-71 kepada segenap anggota dan keluarga besar Korps Brimob Polri dimanapun saudara bertugas. Korps Brimob adalah satuan kebanggaan milik Polri yang telah menunjukkan Eksistensinya, baik dalam bentuk kinerja maupun berbagai prestasi yang telah dicapainya selama ini. Semoga Brimob Polri selalu jaya dan senantiasa siap membela hari Indonesia melalui peran dan fungsinya. Segenap personil Korps Brimob Polri yang saya banggakan, lahir tumbuh dan berkembangnya Korps Brimob Polri tidak akan pernah lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesatuan Polisi Istimewa yang menjadi cikal bakal Korps Brimob Polri telah memainkan peran penting dalam berbagai rangkaian perjuangan bangsa saat ini, baik dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Kiprah jajaran Korps Brimob Polri terus berlanjut hingga saat ini. Seiring dengan perjalanan Polri, berbagai prestasi membanggakan telah mampu diraih di tengah keterbatasan yang ada. Antara lain, Dalam penanganan kelompok bersenjata, separatis, unjuk rasa anarkis, radikalisme, dan terorisme, bencana alam, serta konflik sosial, maupun dengan ikut menjaga perdamaian dunia. dalam penanganan kelompok bersenjata, separatis, unjuk rasa anarkis, radikalisme, dan terorisme, bencana alam, serta konflik sosial, maupun dengan ikut menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, saya berharap berbagai pencapaian tersebut tidak membuat Korps Brimob Polri cepat berpuas diri. Sebaliknya, harus terus berbenah dan melakukan evaluasi secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan tugas di masa mendatang. Perlu dipahami Bahwa hegemoni demokratisasi yang terjadi dan berkembang pada era ini telah memberikan implikasi yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat. Kemunculan berbagai civil society, menguatnya peran media, serta tuntutan kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah bagian dari perubahan yang dialami. di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kehidupan manusia berada dalam dunia yang semakin global dan tanpa batas, serta membentuk masyarakat digital yang semakin bergantung dengan kecanggihan teknologi yang ada. Salah satu dampak dari perkembangan yang terjadi adalah munculnya beragam potensi gangguan dan kejahatan di tengah-tengah masyarakat.
ragam kejahatan dimensi baru disertai dengan perubahan pola, modus, dan model, serta luasnya jaringan yang terlibat merupakan tantangan nyata bagi Polri sebagai institusi yang menangani permasalahan keamanan. Menyikapi hal tersebut, eksistensi Polri yang berperan dalam menangani kejahatan berintensitas tinggi dan berimplikasi kontingensi adalah mutlak diperlukan. Hal ini mengingat Satuan Brimob memiliki berbagai kekuatan khas yang tidak dipunyai oleh agensi kepolisian lainnya. Oleh karenanya, Brimob Polri diharapkan dapat selalu ada dan siap untuk bertugas dengan baik dan profesional demi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia dimanapun berada. Segenap personil Brimob Polri yang saya banggakan, peringatan hari ulang tahun ke-71 Brimob Polri tahun 2016 ini mengambil tema semangat kerja nyata untuk mewujudkan insan Brimob Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Tema ini merupakan persiapan Satuan Brimob untuk senantiasa hadir berjalan, memberikan pengabdian dan loyalitas dimanapun medan penugasan yang diberikan. Untuk itu, pada seluruh personil Brimob Polri dimanapun saudara berada, saya berpesan untuk selalu meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan menjaga semangat serta loyalitas kepada negara. Jaga selalu mengompakkan di internal Brimob, termasuk dengan instansi lainnya seperti TNI, sehingga kita semua akan dapat mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ke depan, Brimob Polri diharapkan juga dapat mempertajam kemampuan intelijen Brimob guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Kemampuan ini harus menjadi bagian dari keterampilan khas Brimob yang tidak kalah dengan keterampilan lainnya seperti uang teror, PHH, jihad, GAG, dan sebagainya. Bukan teguh moto pembinaan, tiada hari tanpa latihan, moto operasional, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, dan moto pengabdian jiwa ragaku demi kemanusiaan. Dengan memegang pada moto tersebut, saya yakin Brimob Polri sebagai satuan elit Polri akan selalu mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Hadirin dan peserta upacara yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personil Brimob yang dengan penuh keikhlasan dan loyalitas bekerja dengan sebaik-baiknya guna mengharumkan dan mengangkat cita Polri di mata masyarakat. Pada berbagai tugas operasi yang diberikan, Brimob Polri mampu untuk menjalankan dan menyelesaikan penugasan dengan baik. Salah satunya adalah keberhasilan dalam operasi Tinombala yang dibantu oleh Brimob Polri. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Brimob Polri adalah satuan lembaga milik Polri. Pertahankan dan tingkatkan terus segala prestasi yang telah diukir di berbagai medan penugasan. Demikian kepada saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, serta kesuksesan kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Brimob! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Jakarta, 14 November 2016. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Tito Karnavian, MA-PHD, Jenderal Polisi. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkara.
kepada Konya Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, Satya Paripurna, hormat Konya Andika Bayangkara. Penghormatan pasukan kepada Dua Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya Paripurna dipimpin oleh Komandan Upacara. kepada Konya Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara, Satya Paripurna, hormat Konya Dua Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya Paripurna meninggalkan lapangan upacara. Dua Satuan Brimob Daerah Sulawesi Tenggara Satya Paripurna meninggalkan lapangan upacara. Haluan kanan, lari, maju. Jalan. Haluan kanan, jalan. Haluan kiri. upacara yang telah dilaksanakan. Lanjutkan penyematan dan penghormatan belakang. Lanjutkan. Lagu Himne Brimob.
Hasan Dudung Kembali. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor K10 Provinsi 1990 tanggal 8 Maret 1990 tentang pedoman pengamatan warga kehormatan Polres Polri. 3. Peraturan Kepala Polres Polri nomor 2 tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang tata cara penanganan warga kehormatan Polres Polri. Memperhatikan saran dan pertimbangan staf Polres Polri memutuskan menetapkan 1. Memberikan penghargaan dengan menganugerahkan warga kehormatan Polres Polri kepada Brigjen Pol Dr. Agus Sabar Santoso SHM, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, atas jasa-jasanya dalam memberikan perhatian dan partisipasi terhadap pengembangan Polres Polri. 2. Dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembentukan tersebut. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kelapa pada tanggal 12 November 2016. Kepala Polres Polri cap tertandatangani Dr. Agus Nur Ismail, Inspektur Jenderal Polisi. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Brimob. Ketiga, keputusan Kepala Polres Polri nomor K164 11 Januari 2016 tentang penganugerahan warga kehormatan Polres Polri. Kepala Polres Polri menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan menganugerahkan warga kehormatan Brimob kepada pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pembinaan Satuan Brimob, dengan catatan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan dan selanjutnya ketika surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Jakarta, Lampung pada tanggal 12 November 2016. Kepala Polres Polri cap dan ditandatangani Dr. Agus Nur Ismail, Inspektur Jenderal Polisi. Nama Brigjen Polisi Dr. Agus Sabar Santoso SHM, jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara. Tanda kehormatan yang dianugerahkan warga kehormatan Polres Brimob. Selesai. Penyematan PIN dan penyerahan piagam tanda kehormatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara oleh